pagi anak-anakku. Jadi semangat pagi semua. Meskipun ini sudah siang, kita tetap semangat ya. Semangatnya seperti baru bangun pagi, segar. Nah, kali ini kita ketemu lagi di bab 2 dengan topik membuat garis lurus di lapangan. Jadi saya tetap kasih identitas saya seperti ini. Siapa tahu nanti ada yang bertanya ke saya, meskipun bukan mahasiswa kita atau teman-teman kita di Politeknik. Jadi silakan diskusi dengan nomor WA saya seperti ini. Jadi topik kita adalah, sekali lagi saya ulang, membuat garis lurus di lapangan. Kalau membuat garis lurus di atas kertas, mungkin bantuan kita hanya cuma penggaris dan pensil atau pulpen, kemudian tarik garis, ketemu, ada dapat garis lurus. Nah, kalau di lapangan, apalagi ya lapangannya luas atau panjang, kita tidak bisa memanfaatkan garis. Kalau arealnya sempit atau pendek, mungkin bantuan kita adalah patok. Dua patok, tahu patok ya? Jadi patok bahasa Bali atau bahasa Indonesia juga. Kemudian kita tarik benang, dapatlah garis lurus antara 2 titik atau 3 titik atau 4 titik. Kita pasang patok di benang-benang tersebut di atas tanah, dapatlah 2 garis, beberapa titik yang 1 garis. Nah, bagaimana kalau arealnya cukup panjang? Itu misalnya kita ingin memasang tiang listrik seperti ini. Ini misalnya patok-patok tiang listrik di antara pematang-pematang sawah yang jaraknya cukup jauh. Kalau kita bentangkan benang, mungkin akan terganggu oleh padi-padi yang sedang mau panen ini. Kemudian kalau kita ingin memasang pagar seperti ini, pagar-pagar kawat berduri, kalau tidak lurus nanti kelihatan tidak bagus. Kalau lurus kan indah seperti ini, meskipun berduri. Nah, alat yang kita gunakan ini namanya jalon atau galah ya. Jalon itu adalah galah yang dikasih warna-warni, biasanya warnanya adalah merah putih seperti ini. Biasanya kita menggunakannya minimal 3, orangnya juga biasanya 3, tidak hanya 2 seperti gambar saya ini, karena contoh saja ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan jalon ini? Nah, ini seperti ini nanti ceritanya ya. Sebenarnya ada 3 orang lebih pas. Kalau ini kebetulan di ilustrasinya cuma 2 orang. Kalau kita ingin membuat jalon-jalon ini dalam satu garis gitu, kita harus memasang jalon di titik awal, di titik akhir. Ini jalon di titik awal, di titik akhir. Kemudian di tengah-tengah ini bisa digeser oleh yang pegang jalon di tengah ini ke kiri dan ke kanan. Orang yang berdiri di ujung kiri ini membidik jalon-jalon ada di depannya. Apabila jalon-jalon ini kelihatan masih banyak, atau masih ada 3 atau masih 4, itu artinya jalon-jalon ini tidak terlihat tidak satu garis. Nah, ketika orang yang membidik ini jalon ini, atau orang yang ada di sebelah kiri jalon ini membidik jalon-jalon ini, tapi dia hanya melihat satu jalon. Artinya dengan memejamkan mata kiri atau mata kanan ya, memejamkan mata salah satunya, kemudian membidik. Kalau jalan-jalan ini kelihatan cuma 1, artinya jalan-jalan ini sudah berada dalam satu garis. Nah, orang yang membidik ini akan memberi aba-aba kepada orang yang memegang jalon di tengah ini bergerak ke kiri atau ke kanan, ke kiri dikit, ke kanan lagi dikit. Nah, begitu dia sudah melihat bidikannya melihat bahwa ini adalah satu garis atau hanya terlihat 1 jalon, pas tancapkan. Jadi orang yang memegang jalon tengah ini tancapkan, artinya jalon ini sudah berada di satu garis yang kita ingin cari. Begitu ceritanya ya, semoga dipahami. Nah, cerita berikutnya adalah, ini adalah gambar saya sendiri bagaimana kita ingin membuat, misalnya kita punya titik A dan B, kita ingin membuat titik C di antara A dan B ini, titik C di antara A dan B yang satu garis. Jadi A, C, B ini agar berada dalam satu garis. Nah, seperti cerita saya yang tadi, ada orang yang berdiri di titik A bertugas untuk membidik. Kemudian yang di titik B bertugas untuk memegang jalon saja atau ditancapkan, tidak usah dipegang, tapi tancapannya harus tegak. Nah, kemudian ada orang di titik C yang bisa
kalau kita lihat dari atas ini, gambar dari atas ya, bergerak orang yang bergerak di titik C ini ke kiri atau ke kanan. Jadi orang yang ada di A dan di B ini berhadapan-hadapan, sedangkan di C tidak berhadapan, dia gerakannya ke kiri ke kanan. Nah, orang yang berada di titik A ini membidik jalan di titik C agar bidikannya nanti melihat hanya satu jalan saja, meskipun jalannya sebenarnya 3. Jadi orang yang membidik titik A ini mengarahkan orang titik C itu bergerak ke kiri atau ke kanan dikit ke kiri, pas. Jadi kalau sudah bilang pas, silahkan ditancapkan jalonnya. Artinya orang titik C menancapkan jalon. Artinya kalau sudah kelihatan bidikannya satu jalon, meskipun sebenarnya ada 3 jalon, itu artinya jalan yang di A, jalan yang di C, jalan yang di B ini berada dalam satu garis. Itu maksudnya ya. Nah, kalau kita ingin membuat garis ada titik lagi satu, misalnya titiknya ada di sini, namanya titik D. Jadi caranya sama dengan yang tadi. Orang yang di C ini pindah sekarang ke titik D. Orang yang di A dan B tetap jalannya pun bisa yang di titik C pindahkan ke titik B, yang di C ini pindahkan ke titik B. Nah, titik C ini tinggal ditandai dengan patok saja, tidak perlu jalan banyak. Nah, ceritanya sama, yang di A membidik, yang di B pegang rambu, yang di D bergerak ke kiri ke kanan mengikuti apa-apa yang diberikan oleh titik A sampai rambu di A, ada jalan di A, jalan di D, dan jalan di D terlihat oleh orang di A ini cuma satu. Begitu lihat cuma satu, silahkan ditancapkan orang di D ini, silahkan tancapkan. Kita tancapkan pasti tanda dengan patok ya. Jadi jalannya boleh diambil dibawa pulang, jangan ditaruh di sana nanti hilang. Nah, selanjutnya gambarnya di seperti ini, yang paling bawah nih A, C, D, B, itu satu garis sudah. Kalau kita ingin melanjutkan lagi di belakangnya boleh juga, tapi orang di B ini harus berdiri di samping sehingga jalan yang ada di titik sebelah kanannya kelihatan. Nah, nanti akan kita coba pakai ilmu Qur'an di semester 2 seperti ini ya. Caranya mudah. Kalau dijelaskan dengan kata-kata atau online seperti ini mungkin agak susah dipahami ya, mohon dimaklumi. Nah, yang kedua topik kita, kalau misalnya kita ingin membuat garis lurus dari A sampai B, kemudian memasang titik C di sini, kemudian titik D di sini, kan susah karena kita tidak bisa melihat orang yang ada di titik B. Kira-kira gimana caranya? Nah, kita namanya ada istilah di ilmu Qur'an, nanti ada titik pinjaman ya. Titik A itu ada di sini tadi ya. Ini ada bangunan. Titik B ada di sini. Kita harus pindahkan titik A ini ke A aksen. Jaraknya kurang lebih di, silakan D-nya berapa? 10 meter atau 15 meter. Misalnya 10 meter ya. Kita kasih patok di sini namanya titik A aksen. Kemudian yang titik B juga pindahkan ke sini, ke apa namanya, ke titik yang jaraknya D juga ke titik B aksen. Jaraknya sama harus dengan ini D, jaraknya D di sini juga D. Sehingga antara titik A aksen dengan titik B aksen kelihatan. Nah, setelah terlihat, kita membuat garis lurus dengan mencari titik C aksen, D aksen, sama dengan cara yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Caranya sama, dengan cara memberi aba-aba, membidik orang yang ada di aksen, membidik rambu di titik B aksen, kemudian ada di titik C1 aksen ini bergerak ke kiri dan kanan. Jadi caranya sama dengan tadi. Nah, kalau sudah ketemu titik C aksen, D aksen ini sudah satu garis, A aksen, C aksen, D aksen, B aksen sudah satu garis, maka kita harus kembalikan pinjamannya. Tadi kalau kita meminjam jaraknya 10 meter, kita kembalikan titik C aksen ini ke titik C, jaraknya juga di 10 meter. Harus tegak lurus di sini. Di sini juga sama, D aksen kita cari jarak 10 meter menuju titik D. Ini juga harus tegak lurus. Gimana caranya membuat garis tegak lurus nanti akan kita bahas pada slide atau pertemuan berikutnya. Nah,
pekerjaan kita sebenarnya sudah selesai antara titik A, C, D, B. Meskipun ada balangan bangunan, itu adalah satu garis sebenarnya seperti ini. Nah, garis ini tidak ada sebenarnya, garis yang saya tulis ini. Dan meskipun di gambar saya lurus, itu maksudnya lurus ya, karena ini tidak pakai penggaris. Nah, titik A, C, D, B itu satu garis. Garis hitam ini tidak ada, karena tidak mungkin kita menggambar di atas rumput atau di atas tanah. Yang ada hanya patok A, patok C, patok D, patok B, itu satu garis. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, itu dua cara, dengan cara manual membuat garis lurus dengan bantuan galon yang tanpa halangan maupun dengan halangan. Nah, kalau di lapangan proyek yang cukup besar, biasanya kita menggunakan alat-alat optis. Kita gunakan teodolit ya. Nanti akan kita pelajari di praktek. Teodolit itu ada lensanya. Kalau kalian bidik atau kita bidik, lensanya kira-kira bentuknya seperti ini, ada bulat. Kemudian ada garis vertikal tengah-tengah yang sering kita lurus dengan garis horizontal ini. Garis horizontal ini namanya benang tengah karena tempatnya di tengah. Kenapa dia katakan benang? Karena inilah sebesar benang ukurannya. Kemudian ada strip di atas, strip di bawah, itu namanya benang atas, ini benang bawah. Nah, salah satu fungsinya adalah membuat patok-patok yang ada di hadapan orang yang ukur ini adalah satu garis dengan garis bidik. Nah, contoh, orang yang baju merah marun ini ingin memasang patok atau mengarahkan orang yang pegang rambu ini agar berada dalam satu garis bidik. Satu garis dengan garis bidik. Nah, orang yang membaca rambu ini, membidik lensa ini, akan mengarahkan orang yang pegang rambu ini bergerak ke kiri maupun ke kanan. Silakan ke kiri dikit, atau kanan lagi dikit. Nah, ketika rambu yang dipegang oleh orang yang baju hitam ini berada di satu garis dengan garis vertikal ini, pada saat itulah orang yang baju yang bidik lensa ini mengatakan bahwa silahkan ditancapkan. Artinya rambu ini sudah berada pada satu garis bidik, jadi garisnya lurus seperti itu, tidak mungkin bengkok-bengkok ya. Silahkan dipasang patok di sini. Nah, selanjutnya untuk mencari patok yang satu lagi, misalnya tempatnya jauh di seberang jalan ini, tiang listrik berikutnya misalnya, orang ini akan suruh pindah ke sini. Di sini tinggal dipasang patok. Jadi berdiri di sini, caranya sama, tinggal diarahkan orang yang pegang rambu ini ke kiri, bergerak ke kanan, bergerak ke kanan dan ke kiri. Begitu pas rambunya ada di garis lurus ini, silahkan ditancapkan patok lagi di sini. Nah, kalau jaraknya sudah cukup jauh, mungkin yang memberi aba-aba atau yang membidik lensa ini perlu bantuan HT gitu, atau tanda Morse nanti menggunakan tanda jempol dia. Kalau HT silakan kiri, silakan kanan, silakan. Gampang. Kalau tidak punya HT, mungkin harus mengarahkan menggunakan jempol. Kalau dia perlu bergerak ke kiri, pakai jempolnya agar arahannya ke kiri. Kalau ke kanan, jempolnya arahkan ke kanan. Kalau pas, jempolnya arahkan ke bawah. Artinya sudah pas, silakan tancapkan. Sayang saya tidak bisa menunjukkan jempol saya ya. Ya, kira-kira seperti itu kuliah kita. Jadi membuat garis lurus di lapangan dengan bantuan galon dan menggunakan alat optis akan kita praktekkan di semester 2 di praktek ilmu ukur tanah. Ini kebetulan optis, tulisan optisnya tidak kelihatan nih. Nah, semoga bisa dipahami. Setelah ditonton nanti silahkan dijapri atau ditanyakan secara online di grup. Sekarang boleh, nanti malam juga boleh, kapan sempat silahkan japri atau di grup. Sebaiknya di grup ya, jangan japri. Kalau di grup kan kalian teman-temannya tahu pertanyaannya bagaimana, jawaban saya bagaimana. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan secara online. Nah, kesulitan kita mengajar online adalah salah satunya bagaimana kita menyampaikan apalagi di bidang pegang alat ya, hanya bisa ngomong seperti ini, apalagi hanya menulis saja. Ya, demikian kuliah kita hari ini. Silahkan diputar slide-nya berapa kali, silahkan, ini gratis, dan ditanyakan apa yang belum paham. Sampai jumpa pada bab berikutnya, bab 3 ya.